Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul lafaz yang tidak jelas maknanya sebagai tugas UAS mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Hafiq MPD. Baiklah, sebelum masuk kepada materi yang pertama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nadia Amira Putri dengan NIM 201201841. Kemudian ada Okanovita Tamara dengan NIM 201201859. Dan yang terakhir ada Dimas Pangestu dengan NIM 201201852. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian lafaz. Lafaz menurut istilah nahwu adalah suara yang mengandung sebagian besar huruf hijaiyah yang diawali alif dan diakhiri ya, baik secara hakiki seperti lafaz nama orang atau secara hukum seperti dhamir mustatir di dalam fi'il amar wahid. Lafaz harus berupa suara mengecualikan katabah atau tulisan, isyarah atau isyarat, ukot atau menunjukkan bilangan dengan jari, dan lain-lain. Kemudian kafi. Kafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Adib Salih adalah suatu lafal zahir yang jelas maknanya, tetapi lafal tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk menggantinya tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Tanpa salam, saya Okanovita Tamara, NIM 201011859. Baiklah, langsung saja. C. Muskil. Muskil adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya, karena banyak makna yang digunakan untuk mengartikan lafaz tersebut, sehingga dalam upaya mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar. Sumber kesamaran lafaz itu berasal dari lafaz itu sendiri. Dalam memahami lafaz muskil, bentuk pertama atau yang disebut dengan lafaz mustarak, diperlukan petunjuk dari luar lafaz, bukan dari ungkapan lafaz itu sendiri. Dalam pemahaman petunjuk dari luar terdapat berbeda pendapat di kalangan ulama yang menyebabkan perbedaan dalam memahami nas hukum. D. Mujmal. Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafaz mujmal ini lebih samar dibandingkan lafaz sebelumnya, karena dari segi sehikatnya sendiri ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula dapat ditemukan qarinah yang dapat membawa kita kepada maksudnya. Tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan syar'i sendiri. E. Mutasyabih. Lafaz mutasyabih secara bahasa adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Lafaz mutasyabih menurut ulama usul fiqh adalah lafaz yang sikhatnya tidak menunjukkan maksudnya dengan sendirinya dan tidak ditemukan qarinah eksternal yang menerangkannya dan syar'il memonopoli pengertiannya tanpa menafsirkannya. Mutasyabih hanyalah ditemukan pada tempat-tempat lain daripada nas, seperti potongan huruf pada permulaan sebagai bagian surah Al-Quran, alif, lam, mim, qaf, shad, ha, mim, dan seperti ayat-ayat yang zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya dalam hal bahwa Dia mempunyai tangan, mata, dan tempat. Contoh lafaz mutasyabih dalam firman Allah, Quran surah Hud ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran surah Hud ayat 37.
Ayat yang mengandung lafaz mutasyabih seolah-olah menyerudukan Tuhan kepada makhluknya seperti lafal tangan, mata, dan Allah berada di dekat manusia. Tidak mungkin diketahui arti dan maknanya melalui bahasa, karena Allah Maha Suci dari kemiripan dari makhluknya. Dalam menghadapi lafaz mutasyabih, para ulama berbeda pendapat. Para ulama salaf hanya menyerahkan kepada Allah saja, karena Allah yang Maha tahu tentang arti dan maknanya. Sedangkan manusia wajib mengimaninya dan tidak mencari-cari ta'wilnya. Kesimpulan dari makalah kami itu adalah kafi, lafaz yang dari segi ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu yang merupakan bagian dari satuannya, sehingga untuk menghilangkan kesamaran tersebut diperlukan analisis dan pemikiran yang mendalam. Muskil adalah lafaz yang memiliki kesamaran yang disebabkan dari lafaz itu sendiri, karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak sehingga tidak dapat dipahami artinya. Karena hal tersebut, sehingga diperlukan qarinah untuk menjelaskan maksudnya. Mujmal adalah lafaz yang dengan sihatnya tidak menunjukkan arti yang dimaksud, sehingga sebab kesamarannya bersifat tekstual dan bukan hal yang datang kemudian. Mutasyabih adalah lafaz yang petunjuknya memberikan arti yang dimaksud oleh lafal itu sendiri, sehingga tidak ada qarinah yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang artinya, dan juga syarak tidak menerangkan tentang artinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.